Tanah terlantar dapat disita pemerintah. Tanah terlantar dapat disita oleh pemerintah dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengaturannya terdapat dalam Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria UUPA. 2. Peraturan Pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. 3. Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang cara penertiban tanah terlantar. Apa itu tanah terlantar? Tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan hak atau dasar penguasaan, tetapi tidak dimanfaatkan, digunakan, atau dipelihara sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. Contoh, tanah hak guna usaha HGU yang tidak digunakan untuk pertanian. Tanah hak guna bangunan HGB yang dibiarkan kosong bertahun-tahun. Tanah negara yang telah dialokasikan kepada seseorang atau badan hukum tetapi ditelantarkan. Proses penertiban tanah terlantar. 1. Identifikasi oleh Kementerian ATR BPN terhadap tanah yang dicurigai terlantar. 2. Pemberian peringatan dan pembinaan kepada pemegang hak pengguna tanah. 3. Jika tidak ada tindakan korektif, maka tanah dinyatakan sebagai tanah terlantar. Hak atas tanah tersebut dicabut. 4. Setelah itu, tanah tersebut dikembalikan kepada negara dan dapat digunakan untuk reforma agraria, kepentingan umum, investasi strategis pemerintah. Penting. Pemerintah tidak serta-merta menyita tanpa proses. Ada tahapan identifikasi, verifikasi, pembinaan, dan baru kemudian pencabutan hak jika pemilik tetap membiarkannya terlantar. Jika kamu ingin tahu apakah tanah tertentu sedang dalam proses penertiban, kamu bisa menghubungi kantor ATR BPN setempat atau cek melalui sistem informasi pertanahan online BPN-ATR. Selama berapa tahun dapat dianggap tanah terlantar? Tanah dapat dianggap terlantar jika ditelantarkan selama 3 tahun berturut-turut sejak hak diberikan atau sejak tanah dikuasai atau dimiliki tanpa dimanfaatkan, digunakan, atau dipelihara sesuai dengan peruntukannya. Dasar hukumnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2021. Tanah yang telah diberikan hak atau dasar penguasaan dan ditelantarkan selama 3 tahun berturut-turut dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar. Penjelasan tambahan. Masa 3 tahun dihitung sejak hak atas tanah diberikan, misalnya HGU, HGB, atau hak pakai, atau tanah dikuasai berdasarkan surat atau dasar penguasaan lainnya. Dalam periode itu, jika tidak ada aktivitas seperti pembangunan, usaha pertanian atau perkebunan, pemeliharaan tanah, atau penggunaan sesuai rencana tata ruang, maka tanah tersebut dapat dikenai proses penertiban. Peringatan, sebelum tanah benar-benar dicabut atau dikembalikan ke negara, pemerintah akan melakukan pembinaan dan memberikan kesempatan kepada pemilik untuk mengelola tanah tersebut sesuai peruntukannya. Bila tetap dibiarkan, barulah dicabut. Contoh tanah yang dianggap terlantar. Berikut adalah beberapa contoh konkret tanah terlantar di Indonesia berdasarkan praktek umum dan kriteria hukum. 1. Tanah hak guna usaha HGU yang tidak digarap. Contoh, sebuah perusahaan mendapat HGU seluas 500 hektar untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.
Namun, selama lebih dari 3 tahun, tidak ada penanaman atau aktivitas usaha. Tanah dibiarkan kosong dan tidak dipelihara. Tidak ada laporan pemanfaatan ke pemerintah. Maka, tanah ini dapat dikategorikan tanah terlantar. 2. Tanah perumahan yang tidak dikembangkan. Contoh, pengembang properti mendapat hak guna bangunan HGB untuk membangun komplek perumahan. Tapi selama bertahun-tahun tidak ada pembangunan, tidak ada pemeliharaan lahan, dibiarkan terbengkalai. Bisa dianggap tanah terlantar, terutama jika tidak sesuai rencana tata ruang dan menghambat pembangunan daerah. 3. Tanah warisan yang tidak diurus. Contoh, tanah sawah milik keluarga diwariskan, tapi ahli waris tidak mengurus pemilik nama, tidak mengelola atau memanfaatkan, tidak membayar pajak PBB, membiarkan tanah menjadi semak belukar selama bertahun-tahun. Jika sudah 3 tahun tanpa kegiatan pemanfaatan, tanah ini berpotensi dinilai sebagai terlantar oleh pemerintah. 4. Tanah kawasan industri atau perkantoran yang tidak digunakan. Contoh, sebuah badan usaha mendapat alokasi tanah di kawasan industri dari pemerintah daerah, tapi tidak membangun pabrik atau kantor. Tidak ada aktivitas usaha. Tanah dibiarkan kosong selama lebih dari 3 tahun. Ini masuk kategori tanah terlantar dan bisa ditarik kembali oleh negara. Catatan penting, tanah baru akan ditetapkan sebagai tanah terlantar secara resmi jika melalui proses 1. Identifikasi 2. Peringatan 3. Pembinaan 4. Pencabutan